Halo Sobat Agro, kembali lagi di channel Agrojin ID yang selalu memberikan informasi menarik dan up to date seputar dunia pertanian. Sobat Agro, ada yang suka makan durian nggak? Pasti banyak kan? Nah, kebetulan banget nih hari ini Ira lagi ada di salah satu kebun pembibitan durian yang berlokasi di Cipaku, Bogor. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Hadi yang punya pembibitan di sini tentang gimana sih cara budidaya durian yang sering kita makan sehari-hari. Penasaran nggak sih seperti apa sih cara budidaya durian ini? Yuk ikuti video ini sampai selesai ya. Nah, Sobat Agro, kali ini sudah ada Pak Hadi bersama Ira di sini. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Hadi boleh tolong diperkenalkan dulu kepada Sobat Agro semua. Ya, selamat sore Sobat Agro. Saya Bapak Hadi ya, Hadi Kurniawan di perkebunan Cipaku ya, di Karya Duta Tani Bogor, Cipaku Bogor Selatan ya. Hadi, boleh diceritain nggak sih Pak, kalau misalnya kita budidaya durian itu apa sih yang harus kita persiapin lebih dulu gitu? Ya, pertama lahan ya, lahan dulu, ya lahan, terus terutama ya modal dulu ya. Iya benar. Modal dulu. Kedua lahan ya, penyangan atau pembersihan lahan supaya bersih, rapi gitu, nggak terinfeksi jamur. Kalau Pak Hadi sendiri di sini lahannya ada berapa luas nih Pak? 2 hektar kurang ya, 1,8 hektar. Luas juga ya berarti. Ya. Nah, Pak Hadi boleh diceritain nggak Pak? Di sini ada jenis durian apa sih yang Bapak budidaya? Kebanyakan kita bikin matahari, durian lokal, montong, dan durian unggulnya yang musangking, bawor, oce atau duri hitam gitu, atau durian-durian peminat lain ya seperti bangka, durian bangka ya, seperti temaga, namlung. Oke, beda-beda berarti ya Pak ya. Nah, gimana sih Pak cara membedakan durian tadi durian montong, durian musangking gitu kan, banyak yang masih awam nih nggak tahu kan gimana bedainnya. Kalau Pak Hadi sendiri bedainnya gimana Pak? Dari bentuk daun ya, bentuk daun atau urat daun maupun warna daun. Oke. Jadi seperti musangking itu kan lancip, warnanya kuning-kuningan gitu kan, nggak terlalu cerah, kuning cerah lah gitu. Kalau matahari beda ya, hijau, benar-benar pekat, hijau pekat kalau matahari. Gitu. Oh, jadi durian tuh nggak semuanya warna daunnya kayak warna emas gitu ya Pak ya? Ada yang hijau juga berarti? Ada yang kuning, kuningnya cerah lah gitu. Seperti musangking, oce, atau dari lebar daun juga gitu. Yang paling banyak Bapak tanam di sini apa Pak? Kalau di sini banyak kita bikin matahari ya, durian lokal lah, durian Bogor. Ya utamanya matahari, musangking sih. Kedua musangking, montong, terus oce sama bawor itu aja. Oke, itu karena kenapa tuh? Karena harganya yang lebih murah apa gimana Pak? Peminatnya, pembelinya lebih banyak gitu. Peminatnya lebih banyak. Gitu.
ngomongin soal budidaya lagi nih Pak. Kira-kira nih waktu yang dibutuhin durian mulai dari kita nanam bibit sampai nanti panen tuh berapa lama sih? Sekitar paling lama ya sekitar 7-8 tahun ya paling lama ya. Lama ya juga umumnya ya khususnya 5-6 tahun. Oke. Itu juga tergantung perawatan sama pemupukan. Kalau bisa memupuk atau merawatnya ya insya Allah dalam 5 tahun juga pasti berbuah. Oke, yang paling cepat berbuah biasanya apa? Cepat berbuah biasanya montong, musangking, sama uce. Kalau ngomongin soal perawatannya nih Pak, perawatan durian itu apa aja sih kalau yang Bapak lakuin di sini? Kalau musim penghujan seperti ini ya, kita perawatannya mungkin penyemprotan jamur ya, kita gunakan D10 gitu. Pagi hari sekitar jam 8 lah kita semprot, kalau sore hari mungkin jam 5. Ya bagusnya sih sore sih menjelang malam gitu. Itu rutin setiap hari? Rutin gitu? Ya, tergantung curah hujan. Kalau mau hujan ya jangan disemprot, biarin aja gitu. Jadi kita semprot juga percuma. Nanti yang obat yang kita semprot tuh malah mencair, ya nggak nempel di ini daun gitu. Biasanya Bapak tuh pakai pupuk apa Pak? Biasanya pupuk kita skam, kotoran ayam atau kotoran kambing kohe, kotoran hewan. Bisa sapi atau kambing atau yang lain-lain gitu. Oke, jadi Sobat Agro untuk pemupukan juga perawatan durian itu sebenarnya nggak butuh banyak bahan ya Pak ya? Ya nggak butuh banyak bahan. Paling kita harus tahu nih gimana cara merawat yang benar gitu ya Pak? Merawat yang benar, terus penyemprotan juga harus tahu, takaran obatnya juga harus tahu gitu. Jadi kalau misalkan kelebihan obat juga overdosis, daun menguning bisa. Ngomongin soal takaran obat nih Pak, biasanya takaran obat yang pas buat nyemprot durian itu berapa tuh? Paling 1 liter 1 tutup botolnya. Model seperti kurakron gitu kan. 1 tutup botol gitu untuk 1 liter air gitu. Oke, itu nanti tergantung juga kondisinya ya. Durian itu rentan nggak sih Pak terhadap hama dan penyakit gitu? Oh, rentan banget. Biasanya apa tuh penyakitnya? Penyakitnya paling bener-bener ini jamur ya. Jamur. Ya penyakit durian tuh paling kalau udah kena jamur udah nggak bisa ditolong lagi. Gitu, udah pasti mati aja. Gitu. Yang kedua yaitu serangga atau kutu ya, kutu luncat ya. Udah ini seperti ini ya, kutu luncat nih. Nah ini seperti ini nih, ini kutu luncat nih. Kecil gitu ya Pak ya? Itu merusak, jadi seperti ini jadinya nih. Kalau kurang ini jadi kering. Jadi bintik-bintik, ada bintik-bintiknya gitu. Gitu. Jadi penyemprotan ya kalau buat kurakron mending malam, menuju malam. Jadi serangga datangnya malam gitu. Oke, kalau penyakit selain yang kutu luncat, terus juga serangga-serangga lain, biasanya apa Pak? Penyakit durian, jamur, terus tenggerek batang paling gitu. Kalau enggak ini ya kalau di bawahnya ada ini terlalu banyak cacing ya juga kurang vitamin ya, nanti kering juga gitu. Kuuk apa namanya yang kalau ini bahasa Indonesia kuuk tuh apa tuh? Kuuk apa ya? Nanti kalau Sobat Agro tahu kuuk mungkin boleh di share di kolom komentar ya. Media tanam biasanya kita gunakan tanah yang subur ya, yang campur hitam coklatan keabuan lah gitu, hitam keabuan, tanah subur, tanah ondosol gitu. Berarti nggak semua jenis tanah bisa digunakan untuk
Enggak, bibitan? yang lengket, yang pH-nya di bawah atas 6 aja yang kita gunakan gitu, yang sehat, yang bagus, yang subur lah gitu. Untuk bisa memastikan pH-nya itu tepat, itu ada bahan tambahannya nggak sih Pak? Paling bahan tambahan kita kasih dolomit biasanya kita untuk menambah pH tanah. Kalau misalnya kurang di bawah 6 ya kita kasih dolomit biasanya. Kita sebulan 2 bulan kita taruh dulu, campur dulu dolomit, kotoran kambing atau kotoran ayam, kita tunggu sampai 2 bulan baru kita pakai gitu. Langsung dipakai juga nggak bisa berarti ya? Panas atau gimana? Ya kalau kotoran kambing ya biasakan ya yang udah fermentasi, yang udah lama, udah sekitar 2 bulan lah gitu. Kalau yang baru keluar ya jangan, bisa overdosis gitu, pohon gitu, panas lah gitu. Iya ya. Nah kalau untuk apa namanya Pak, perkembangbiakannya sendiri gimana nih? Apa pakai biji atau mungkin Bapak cangkok atau gimana? Ya pertama ya generatif semua ya, generatif. Untuk vegetatifnya kita okulasi. Ada ya dengan cara ya dengan sambung pucuk, terus sambung susuk, terus ada dengan top walking, ada ya kalau durian ya okulasi. Ada yang stek ya, jeruk, muda jeruk, stek ya, gitu. Seperti itu. Yang paling cepat itu biasanya yang generatif atau vegetatif? Yang vegetatif, yang sudah kita okulasi atau sambung gitu dengan indukan yang sudah berbuah gitu. Indukannya harus yang sudah berbuah berarti ya? Ya, sudah berbuah ataupun yang sehat. Terakhir nih Pak, Pak Hadi mungkin boleh berbagi cerita gimana sih tips untuk memulai usaha budidaya pembibitan durian ini? Ya pertama sediain lahan dulu ya, lahan dulu. Ya pertama ya modal lah, kedua lahan, terus biasa kalau misalkan ini biasanya kita ngambil biji gitu dari ini, dari pedagang-pedagang buah gitu ya, ngambil gitu. Ya mungkin persiapannya itu lahan, modal itu aja sih. Lahan dan modal itu yang utama harus ada ya. Itu aja. Kalau untuk pengetahuan dalam perawatan itu seperti apa nanti seiring berjalannya waktu tuh bakal lebih tahu atau gimana sih Pak? Ya nggak bisa langsung terjun, harus belajar dulu gitu, harus belajar dulu ke ahlinya baru bisa terjun ke dunia pertanian gitu. Oke, paling itu aja sih Pak Hadi. Makasih banyak ya untuk infonya. Semoga nanti usahanya semakin sukses ke depannya. Iya. Sobat Agro, itu dia tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Hadi seputar dengan cara budidaya dan pembibitan durian. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk Sobat Agro semua dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye!